Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahwan Rohis. Saya adalah rekan kerja seperjuangan dalam mengajar mendidik anak-anak di SMP IT Albina, rekan kerja dan mengajar dari Ustadz Suharyadi. Kemudian juga untuk tahun ini kebetulan saya diamanahi sebagai kepala SMP IT Albina Putri dan juga guru pengajar mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Nah, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kasus atau tentang permasalahan yang menyangkut dengan dilema etika, maka biasanya kalau kita ingin memberikan contoh ya, studi kasus yang ada di SMP IT Albina Putri ini adalah ketika menjelang rapat kelulusan atau rapat kenaikan kelas, maka biasanya di Albina sendiri ini kan kriteria kenaikan kelas kan ada beberapa item ya. Yang pertama adalah bahwa Ananda tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran itu di bawah kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang kedua adalah Ananda presensi kehadiran ketika di sekolah minimal adalah 90%. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang pengelolaan perilaku, di mana selama belajar di 1 tahun ya, atau selama belajar di Albina ini tidak pernah mendapatkan surat peringatan ya, karena faktor karakter belajar, karena faktor perilaku yang kurang bagus lebih dari 2 kali atau sampai SP2, sehingga ketika SP3 dinyatakan seperti itu maka otomatis tinggal kelas atau tidak naik kelas. Nah, terjadinya dilema etika di sini adalah ketika rapat kelulusan kelas yang dihadiri oleh seluruh komponen dewan pengajar, baik ya yang guru asrama maupun guru yang di sekolah, kemudian juga para pimpinan dan juga perwakilan dari yayasan. Maka ada beberapa anak tertentu yang mereka ini adalah akhirnya ketika kita evaluasi menemui standar bahwa semestinya atau seharusnya tidak naik kelas ya, khususnya adalah ketika nilai mata pelajarnya itu lebih dari 3 mapel yang di bawah KKM. Tetapi akhlaknya, perilakunya ini perilaku yang bagus. Ada yang seperti itu. Demikian juga dengan sebaliknya, secara kemampuan akademis anaknya bagus, kemudian secara surat peringatan karena anaknya mungkin beberapa kali melanggar aturan yang ada di sekolah, maka sepertinya layak untuk tidak dinaik kelaskan. Nah, terjadi dilema seperti itu. Kemudian kita akhirnya memberikan suatu terobosan, ada yang namanya prosedur naik percobaan. Naik percobaan ini adalah bahwa ketika di tahun berikutnya, ketika anak ini sudah menuju ke jenjang level kelas berikutnya, maka akan ada pemantauan selama 3 bulan. Pemantauan 3 bulan ini akan dikontrol oleh para wali kelas, kemudian juga disupervisi oleh kepala sekolah dan juga atas konsultasi dengan para dewan guru bimbingan konseling. Kemudian kita pantau ketika si anak memang ketika naik percobaan karena faktor akhlak atau faktor karakter,
selama 3 bulan itu, ketika ada evaluasi-evaluasi yang bersifat tidak ada perubahan dari segi anak-anak, maka keputusan akan diberikan yaitu tidak naik kelas atau dinaikkan tetapi akhirnya pindah dari SMP Albina. Jadi seperti itu. Tapi ketika ada perubahan, maka akhirnya dinaik kelaskan dan naik percobaan ini kemudian kita gugurkan, sehingga rapot kita ganti, redaksinya menjadi naik kelas. Itu yang kita tangani selama tentang masalah dilema etika ini. Nah, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang tadi disampaikan ya tentang dilema etika. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Ya, tentang prosedur ketika menangani suatu permasalahan, yang paling penting ya di sekolah ini adalah suasana iklim bagaimana kita ini bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama yang pas, yang bisa diberikan kepada semua pihak. Ini adalah sebuah prosedur yang bijaksana karena bagaimanapun juga kepala sekolah tentu saja tidak bisa memutuskan sendiri. Pelibatan seluruh stakeholder, komponen-komponen yang ada di pesantren Albina, yang ada di sekolah kami ini memang harus dilakukan. Maka ketika ingin menangani suatu problematika yang di situ ada semacam dilema etika tadi, prosedur kita yang pertama adalah kita akan mengumpulkan perwakilan dari komponen yang ada di sekolah. Yang pertama tentu saja adalah orang tua. Orang tua ini perlu kita libatkan. Kenapa? Karena orang tua jangan sampai mengetahui hasil akhir tanpa adanya proses yang dilalui ya sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini adalah perwakilan dari yayasan, yakni pimpinan pesantren yang biasanya diwakili di sini adalah wakil pimpinan pesantren yang ada di Albina Putri. Kemudian yang berikutnya adalah kepala sekolah sendiri. Kemudian ada kepala asrama, tim guru BK, dan juga wali kelas. Jadi ada sekitar 6 komponen yang rapat ketika menentukan permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak yang perlu untuk diberikan solusi-solusinya. Tadi yang berkaitan dengan dilema etika yang kita kelola seperti kasus-kasus yang tadi sudah dikemukakan. Jadi kami berkumpul semuanya, kemudian menggali informasi dari berbagai macam komponen seperti informasi dari wali kelas, informasi dari guru bidang studi yang disampaikan oleh wali kelas, kemudian juga rekomendasi dari guru bimbingan konseling, ini pun juga hal yang utama. Kemudian akhirnya kita bisa mencapai keputusan yang terbaik untuk anak-anak. Dan habis itu ya setelah itu kemudian dikomunikasikan kepada orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, dan apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang penanganan kasus yang menimbulkan semacam dilema etika ya di SMP Albina Putri kami ini, tentu saja yang paling efektif kita lakukan ini adalah tentang bagaimana kita memusyawarahkan segala macam permasalahan di kalangan para santri. Forum musyawarah ini kalau kita lihat secara pengelolaan sepekan sekali, yang pertama ada yang namanya rapat wali kelas yang kita laksanakan di hari Selasa pagi. Kemudian juga ada rapat guru yang kita laksanakan di hari Rabu pagi ya, dari jam 7 sampai jam 7.30. Ini adalah forum di mana kita ingin menggali berbagai macam
permasalahan santri, kemudian nanti ketika ada terindikasi satu yang masalah ini ya adalah masalah yang menimbulkan semacam dilema etika, maka kita tindak lanjuti di forum rapat struktural, yaitu di hari Rabu ya, setiap jam 9.30 sampai selesai, sampai jam 11.30. Ini adalah rapat terbatas, yaitu rapat forum struktural di Albina Putri dari bagian kepala asrama, wakil mudir bagian keputrian, kemudian juga kepala sekolah dan juga para wakil kepala sekolah. Ini bermusyawarah bersama, kemudian ingin mencapai keputusan-keputusan yang terbaik. Dari sini biasanya ketika dilema etika timbul, maka segalanya akan bisa menjadi jelas langkah-langkah kita karena kita sudah sepakati bersama. Hasil dari keputusan struktural ini akan kita sampaikan ke orang tua sebagai wali dari anak-anak yang mempunyai permasalahan. Biasanya masalah-masalah yang ada di sekolah kami ya berkaitan dengan akademis, kemudian juga non akademis ya, seperti pembinaan karakter dan sebagainya. Kami ini adalah pondok pesantren, maka bimbingan karakter, penanaman karakter-karakter mulia memang kita tekankan untuk anak-anak, sehingga kesalahan sekecil apapun kita akan bahas ya di forum musyawarah ini. Mengenai tantangan, tentu saja ada satu tantangan yang selama ini ada ya di kami di pesantren Albina ini, berkaitan dengan hasil dari keputusan musyawarah kita yang kemudian kita berikan kepada orang tua. Tidak semua tipe orang tua ini adalah tipe yang koordinatif ya, tipe yang memang mau untuk menerima keputusan dari sekolah. Tapi ada beberapa karakter orang tua, karakter yang kritis, tapi kritisnya cukup membangun ya. Ketika kita memberikan suatu keputusan, maka wali santri atau orang tua ini tidak 100% menerima apa yang kita putuskan, kemudian memberikan semacam masukan-masukan, memberikan semacam keputusan-keputusan yang bisa kita pertimbangkan demi kebaikan pendidikan si anak di Albina. Nah, memang jadi keputusan dari sekolah ini pun juga bukan merupakan keputusan final jika permasalahan santri ini tidak berada di ruang lingkup pelanggaran yang cukup serius. Seperti ya, ketika santri terindikasi tidak aktif atau tidak semangat di mapel pelajaran tertentu, begitu ya, selama satu semester. Kenapa? Mungkin ada hubungan yang kurang bagus dengan guru berasal yang bersangkutan, sehingga kita berikan masukan ke orang tua seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka orang tua memberikan masukan lagi bagi kami yang ada di sekolah. Tentu saja kita akan mempertimbangkan, karena memang masa depan anak, suksesnya pendidikan anak itu ditentukan oleh kolaborasi antara pihak pendidik yang ada di sekolah, kami ya, dengan orang tua. Ketika hubungan yang harmonis antara orang tua dan pihak sekolah terjadi, insya Allah kedepannya pendidikan anak itu bisa menjadi sukses. Barangkali seperti itu. Jadi tantangannya lebih ke sifat kerjasama dengan orang tua, karena ada karakter orang tua yang memang kurang kurang bisa diajak kerjasama dengan pihak sekolah, atau yang semacam punya sifat kritis terhadap keputusan sekolah. Barangkali seperti itu. Apakah Ustadz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan? Nah, terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya semacam standar operational prosedur bagaimana ketika menangani permasalahan-permasalahan siswa ya ketika di sekolah kami ya di Albina Putri ini.
tentu saja ada prosedur yang baku. Yang pertama tadi ya kita perdengarkan untuk menggali permasalahan-permasalahan santri, kita mengidentifikasi. Maka ada beberapa forum rapat, evaluasi dan koordinasi ya setiap hari Selasa pagi jam 7 sampai 7.30. Kemudian juga hari Rabu pagi ya dari jam 7 sampai jam 7.30. Ini adalah forum rapat untuk menggali informasi apa saja yang berkaitan dengan santri atau siswa. Dari situ ketika ada satu laporan dari wali kelas, satu laporan dari guru bidang studi tentang santri, permasalahan santri, baik yang bersifat permasalahan akademis maupun yang bersifat permasalahan non akademis, maka prosedurnya adalah ketika ini adalah permasalahan akademis, prosedur penyelesaiannya kita akan bawa ya di rapat hari Rabu pagi dari jam 9.30 sampai jam 11.30 di rapat struktural. Kemudian kita bahas penanganan khususnya ini, biasanya yang membidangi tentang akademis tentu saja bagian kurikulum. Sehingga nanti apakah keputusannya diberikan bimbingan secara intensif ketika satu mata pelajaran kurang ya dari kriteria ketuntasan minimal, ini nanti wewenangnya bagian kurikulum yang akan mendelegasikan kepada siapa yang akan membimbing, kemudian juga penjadwalannya. Kemudian untuk yang bersifat non akademis, yang bersifat karakter, pembinaan tentang sikap dan perilaku anak-anak di sekolah, maka ada beberapa jalan ya, laporan dari rapat hari Selasa dan Rabu pagi itu nanti kita akan bahas di rapat di jam 9.30 sampai 11.30. Di situ nanti akan didelegasikan ke bagian kesiswaan untuk menangani permasalahan santri yang bersifat akhlak. Dari kesiswaan nanti akan berkoordinasi dengan beberapa tim di kami. Yang pertama adalah tim bimbingan konseling yang mewakili sekolah. Kemudian juga ada tim dari keasramaan dikoordinatori oleh kepala bagian asrama. Nanti akan bagaimana mereka bermusyawarah antara BK dan asrama dan wali kelas ini, sehingga rekomendasi dari keputusan penanganan santri ini kemudian diberikan kepada kepala sekolah. Dari kepala sekolah nanti akan mengundang pihak orang tua untuk berdiskusi tentang penanganan anak. Ini adalah standar operasional prosedur kita yang biasa kita terapkan di SMP Albina Putri. Oke, ini yang terakhir ya Ustadz. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentu saja ya ketika kita memberikan sebuah keputusan dan keputusan ini ada semacam rasa dilema etika ini, ada satu pengalaman yang bisa kita ambil pelajarannya. Ini adalah tentang mengakomodasi dari idealisme, dari tuntutan, dari kemauan orang tua. Jadi tentu saja orang tua ini adalah sebenarnya menjadi pendidik utama si anak ya selama hidup mereka, dan pihak sekolah ini kan kolaborator atau pendukung utama dari pendidikan anak. Orang tua sebagai pendidik utama, mereka mempunyai idealisme, mempunyai keinginan ya bagaimana anak itu ya di dalam keluarganya agar bisa sukses seperti mereka ya, seperti orang tuanya, atau bagaimana agar anak ini bisa mencapai suatu prestasi, suatu pencapaian yang diharapkan orang tua. Maka sebagai sekolah, perwakilan sekolah ya, kami ya dan para dewan guru tentu saja harus bisa mengerti kemauan orang tua. Ini yang pertama. Jadi pembelajaran kami ini ya tentang penanganan dilema etika ini adalah bahwa kita harus mengerti apa sih yang dimaui orang tua terhadap si anak ini. Kenapa? Jangan sampai kita berseberangan atau tidak sinkron antara kemauan anak
kemauan orang tua dan juga kemauan sekolah dalam mendidik anak. Sehingga yang paling utama itu adalah bahwa kita harus intens ya, bertemu dengan orang tua lewat forum sosialisasi program sekolah, kemudian juga dihidupkan lebih tentang yang namanya taklim dengan orang tua, kemudian juga menghidupkan grup ya, medsos, grup WA, di situ ada forum wali kelas dengan orang tua dan sebagainya, sehingga apapun keinginan orang tua terhadap ananda ini bisa diketahui sekolah. Sehingga ketika kita satu visi, kita satu misi, satu bahasa tentang pendidikan anak ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan anak di sekolah itu akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena memang kita satu garis, satu visi dengan mereka. Intinya adalah ketika kita satu hati, maka apapun problematika anak yang menyangkut dilema etika ini akan bisa dijalankan lebih mudah.